Aksi demonstrasi tuntut pengusutan kasus korupsi tambang PT Antam. Korupsi, kejahatan pencurian uang negara dalam berbagai modus, jelas yang terdampak adalah perempuan dan anak. Joko Widodo bertanggung jawab atas kasus. Kalau memangku, kasih baring. Kepalanya 0 tuh. Mahasiswa mendesak pimpinan PT Indosat ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo 4G. Kita semua tahu, korupsi itu seperti penyakit kronis yang terus menggerogoti bangsa. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia memang menunjukkan peningkatan menjadi 37 dari 100. Tapi jujur, angka ini masih memprihatinkan. Bayangkan, IPK sebagai rapor kita dalam pemberantasan korupsi. Ini ibaratnya kita mendapat nilai F atau gagal. Inilah cerminan nyata situasi korupsi di negeri kita. Bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia itu seperti mendaki gunung terjal. Banyak rintangan, mulai dari penegakan hukum yang lemah, perlindungan pelapor yang belum optimal, sampai insentif yang gak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Kenapa sih korupsi ini susah banget diberantas? Ibaratnya, kita lagi main bola, tapi wasitnya ikut main, aturan seenaknya diubah, dan yang jujur malah di kartu merah. Penegakan hukum kita masih lemah, banyak oknum yang bermain mata, dan masyarakat jadi apatis. Perlindungan pelapor juga jadi masalah besar. Bayangin, kamu laporin tindakan korupsi, malah kamu yang diintimidasi, dikriminalisasi, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Siapa yang berani lapor kalau begini? Hadiah bagi pelapor juga nggak sebanding sama risiko yang diambil. Insentif bagi pelapor korupsi hanya sebesar 2/mil dari jumlah kerugian negara yang bisa diselamatkan, bahkan dibatasi hingga maksimal 200 juta rupiah saja. Kalau begitu, pertanyaannya gimana pelapor mau semangat? Tapi jangan putus asa. Kita, masyarakat Indonesia, punya kekuatan besar untuk melawan korupsi. Kita bisa jadi garda terdepan, mata dan telinga negara. Caranya? Dengan mengubah kebijakan yang ada. Pertama, kita harus benahi sistem pelaporan. Bayangin, sistem pelaporan itu kayak jalan tol, harus mulus, terintegrasi, dan gak ada pungli di tengah jalan. Kita harus menambahkan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, tentang integrasi saluran pelaporan dari masing-masing institusi APH, atau aparat penegak hukum, dengan standar prosedur operasional yang transparan, sehingga meminimalisir intervensi politik. Sistem harus terintegrasi, mudah diakses, dan aman. Kedua, perlindungan pelapor itu harga mati. Kita harus merevisi pasal 12 dalam PP nomor 43 2018 dan menambahkan klausul yang memungkinkan perlindungan diberikan sejak laporan awal diterima, bahkan sebelum pelapor dipanggil secara resmi oleh APH. Kita juga harus menambahkan pengaturan mengenai verifikasi cepat berbasis risiko, bukan hanya validitas laporan. Kita juga perlu menambahkan ketentuan baru yang mewajibkan instansi penegak hukum dan lembaga terkait, KPK, Polri, Kejaksaan, untuk memiliki sistem pelaporan anonim yang otomatis terhubung dengan LPSK. Jangan sampai pelapor takut identitasnya bocor. Dan revisi pasal 12 ayat 4, yang hanya menyatakan bahwa penegak hukum dapat bekerja sama dengan LPSK, menjadi penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK dalam setiap permohonan perlindungan hukum yang diajukan oleh masyarakat. Ketiga, insentif harus lebih menarik dan sepadan dengan risiko. Ibaratnya, kita ngasih umpan yang lebih menggiurkan buat para pelapor. Kita harus melakukan perubahan pada pasal 17, meningkatkan jumlah hadiah bagi pelapor tindak pidana korupsi, di atas nilai 2/mil, dan menghapus batas maksimal hadiah, 200 juta. Ingat, bonusnya harus gede, resikonya kecil. Supaya makin semangat berantas korupsi. Teman-teman, perubahan ini nggak akan terjadi kalau kita cuma diam. Perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas aparat hukum atau pemerintah, tetapi tugas kita semua. Setiap laporan adalah lilin kecil yang mampu menerangi gelapnya praktik korupsi di negeri ini. Bersama, kita bisa menghentikan korupsi, mendorong perbaikan kebijakan, dan menciptakan masa depan Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas. Mari bergandeng tangan, jangan biarkan lilin itu padam. Suarakan, laporkan, dan lindungi masa depan bangsa ini.